lagi buat anak-anak hebat semuanya. Di hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah kita, Miss Ika ingin memperkenalkan dulu. Hari ini kita akan ditemani oleh Miss Ika dan juga Miss Jesya. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita akan berdoa untuk itu. Mari lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami ucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, Bapak. Dan di saat ini kami akan memulaikan devotion kami. Kiranya Kau memberkati devotion kami di hari ini. Biarlah devotion kami di hari ini berkenan di hadapan Engkau, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Anak-anak hebat, sekarang kita masuk di dalam puji-pujian. Mari sama-sama kita angkat pujian yang berkata, I love you Jesus deep down in my heart. Semuanya stand up. Silakan berdiri. Talk about
akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari sama-sama kita angkat satu pujian yang berkata, Read the Bible, pray every day. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih di saat ini Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami bisa mengerti, Roh Kudus menolong kami memahami cerita firman Tuhan di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak hebat, hari ini firman Tuhan kita terdapat di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayatnya yang ke-12. Mistika akan bacakan untuk kalian. Silakan didengarkan dengan baik firman Tuhan yang akan Mistika bacakan untuk kalian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, sekali lagi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, Ipiwan, di sini diberi tanda kapital atau huruf besar untuk kata perintahku. Ku artinya itu berarti berasal dari Tuhan. Berarti Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita. Nah, Mistika kasih contoh. Mengasihi sesama itu bukan hanya ketika orang itu baik kepada kita, kemudian kita mengasihi dia, kita sayang dia. Tetapi ketika orang itu berbuat jahat kepada kita pun, kita harus tetap berbuat baik, tetap harus mengasihi. Contohnya, tiap hari Miss Jessia tuh marah-marah sama Miss Ika. Tiap hari Miss Jessia tuh pukul Miss Ika. Contohnya nih ya, berbuat jahat sama Miss Ika. Tetapi Miss Ika tidak marah, tapi Miss Ika selalu mendoakan Miss Jessia dan mengasihi Miss Jessia. Kenapa? Karena itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ada orang yang mencubit kita, apakah kita akan balas mencubit juga? Tidak. Kalau ada orang yang mencubit kita, yang kita balas adalah berbuat baik, mendoakan mereka, berbuat baik kepada mereka. Nah, kalau misalnya ada teman kalian yang suka membuli kalian atau suka mengejek kalian, aduh, ngarep gulik ya bapak hitam, aduh, dia mengapai barang sugode, atau ada dia mengapai hidung ponoso. Apakah kalian tidak akan mengasihi orang seperti itu? Miss Jessia akan mengasihi orang itu tidak? Walaupun mereka menghina Miss Jessia kulitnya hitam, hidungnya pesek, tapi Miss Jessia mau mendoakan mereka supaya mereka tidak menghina, tidak berkata yang tidak baik kepada Miss Jessia. Kenapa Miss Jessia? Kenapa Miss Jessia tetap mengasihi mereka? Iya, karena Tuhan bilang kita harus mengasihi sesama seperti Tuhan sudah mengasihi kita semua. Nah, jadi inti dari firman Tuhan hari ini yaitu kita harus saling mengasihi semua orang, siapapun itu. Orang yang mengasihi kita maupun orang yang membenci kita, kita harus tetap mengasihi mereka. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Jadi mulai hari ini kalau ada yang mengejek kalian bilang,
ngana pe hitam, ngana pe gode, ngana pe hidung pe pesek. Tidak perlu marah, tidak perlu marah. Kenapa? Harus tetap mengasihi mereka, karena itu yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Tepuk tangan. Oke, Mistika yakin, Mistika juga yakin kalian semua pasti bisa untuk mengasihi sesama. Nah, kalau misalnya ada orang yang membuat kalian marah, masuk ke dalam kamar berdoa, Tuhan, saya lagi marah sama Jessia, tolong bantu saya, tolong buat hati saya agar tidak membenci Jessia lagi. Nah, harus seperti itu. Kalau kalian tidak bisa mengampuni orang lain, masuk ke kamar kemudian berdoa, Tuhan, saya tidak bisa mengampuni dia, tolong bantu saya agar saya bisa mengampuni dia. Nah, itu adalah tindakan yang baik. Maka Tuhan akan membantu kalian untuk bisa mengampuni orang tersebut. Jadi, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan jangan lupa harus mengasihi semua orang. Oke, firman Tuhan kita sampai di sini, dan kita angkat satu pujian sebelum kita menutup ibadah kita. Jessia. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Bapak yang baik, di saat ini kami mau berdoa untuk Papa dan Mama. Tuhan kiranya memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Buat anak-anak yang sementara beribadah, yang berada di rumah, Tuhan kiranya memberkati anak-anak. Kami yakin dan percaya anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, anak-anak yang sehat, yang rajin, yang pintar. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu cita-cita mereka dibuat Tuhan berhasil. Buat kami, para guru-guru, Tuhan berkati, Tuhan lindungi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami siap menjalankan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.